Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan hati kita semakin merasakan nikmatnya sering membaca Al-Quran. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, junjungan kita, pemimpin umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seterusnya, kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat memfatihahkan keluarga-keluarga kita, khususnya yang masih ada dan juga yang sudah meninggal. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal di dalam kuburnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang masih hidup, mudah-mudahan saudara kita, orang tua kita, nenek moyang kita, mudah-mudahan mereka diberikan usia yang barokah, diberikan kesehatan dohir dan batin, dan juga dimurahkan milik rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan satu lagi, tidak bosan-bosan hampir setiap malam Jumat, mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya yang berada di lingkungan Masjid Asyuhada Tunang, jangan bosan-bosan fatihahkan mereka. Mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati mereka sehingga bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafarah wa malaikatu hamalatul arsy wa malaikat rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail munkar nakir kedatin malik ridwan alaihissalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanul auliya ilahi ta'ala tuan Syabdul Qadir al-Jailani qada sallallahu ajiz bi barakati ulumihim wa karomatim li ustadina khususan Syekhuna al-Mukarram memakai jawan pakai Pak Haji Kurdi Bu Haji Qani binti Bapak Mansui Syekhuna al-Mukarram memakai jana Mustafa bin Syekhuna al-Mukarram memakai baki Syekhuna al-Mukarram ke Haji Mamal Malimut Tadwasi bin Syekhuna al-Mukarram memakai jawan baki Syekhuna al-Mukarram Pak Haji Al-Manamdur Rahman bin Syekhuna al-Mukarram memakai jawan baki Syekhuna al-Mukarram Kang Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna al-Mukarram memakai jawan baki Syekhuna al-Mukarram Haji Mutar Gojali Syekhuna al-Mukarram makayan baki Syekhuna al-Mukarram bi barokati ulumihim wa karomatihim sahibul wilayah dan Kapitan Baiduritan Yunus khususon. Silahkan sebutkan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Uson ilaruhi Ususon ilaruhi wajah sadihi, ini yang masih hidup silahkan. Ususon ilaruhi wajah sadihi. Ususon wali jamil muslimin wal muslimat fi qaryah Masjid Asyuhada Tunang. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sanadina sahabi rasulillah ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafis yang kulli madyun, subhana mufarrij yang kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi abil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil afhar wa ashabil ahyar adadan ya billahi wa ibtalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kemarin kan mulai dari kemarin takut lupa. Jadi masih mending berurutan. Ya maksudnya habis Fatihah kan habis Fatihah habis Yasin, Fatihah, kemarinnya terus surat apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya.
Jadi 3 dulu, makanya supaya tidak lupa, habis Yasin langsung ke situ. Udah itu baru yang lainnya. Yuk, mulai dari surat Anas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, jangan dipanjangkan, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi itu dulu. Nanti beberapa bulan sendiri-sendiri udah ada perkembangan, tambah lagi, sehingga ibu-ibu pun gitu ya. Jadi ibu-ibu juga waktu awalnya beberapa surat tambah, maka sehingga sekarang sampai surat Al-Jaljalah. Nah, itu ya. Jadi nanti kita mudah-mudahan kita panjang umur, tahun depan dari Al-Hakumut sampai surat Anas sudah lancar dengan panjang pendeknya. Jadi ada modal untuk imam tuh. Ya. Jadi acara selanjutnya, nah maka kemarin kita udah sepakati, insya Allah setiap, sekarang gini aja takut lupa. Nah, jadi setiap malam Jumat kalau posisinya di masjid, posisinya di masjid, pasti ditanya tentang masalah 4 poin. Wudu, mandi wajib, sholat. Wudu, mandi wajib, sholat. Ya, tuh. Jadi ditanya sama-sama dulu. Nah, ditanya. Sebab kenapa harus ditanya? Sebab ini wajib aini. Beda dengan yang lain. Kalau ini wajib aini. Wajib aini adalah setiap melakukan wudu, melakukan mandi wajib, melakukan sholat, maka orang itulah yang harus hafal. Ya. Jadi sedikit-sedikit. Nah, masalah salah dengan benar, ya kita namanya orang berusaha. Ya, jadi jangan sampai berarti yang ke belakang gimana? Jangan dipikirkan yang ke belakang. Kita sekarang berubah ke depannya sedikit demi sedikit. Nah, jadi membahas dulu tentang masalah tadi dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baiti, khususun saya muhsonib bihada kitab kasih patuh saja al-hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi sengaja sering
kitab Sapina dari dulu sampai sekarang saya bolak-balik. Kadang-kadang sampai sholat balik lagi, sampai sholat balik lagi. Sebab itu yang paling utama. Makanya ini balik lagi nih dari awal. Padahal kemarin belum selesai, ujungnya sholatan kemarin. Maka ini yang sering dibulak-balik adalah yang aini. Ya, yang aini dulu. Jangan sampai kita tahu masalah yang lain, pahala sodako, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Tapi masalah ini, wudu, mandi wajib, sholat, enggak apa, mau kemana? Ibadah yang paling utama adalah sholat kan? Nah, merembet itu ke sholat, wudu, mandi wajib, sehingga bahasanya bolak-balik. Nah, ini ulangi lagi dari rukun Islam. Nah. Paslon arkanul islami khamsatun. Di dalam ini pasal menerangkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Nah, yuk kita praktekkan membaca 2 kalimat syahadat. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai belajar membaca 2 kalimat syahadat sering ini di lapangan, pas mau mengantenkan anaknya, itu pun berlepotan. Masa orang Islam asli kayak gitu? Sering, mohon maaf. Kadang-kadang orang membaca 2 kalimat syahadat, padahal Islam asli asyhadu alla ilaha illallah. Mau kemana? Yuk perbaiki dulu. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi membaca 2 kalimat syahadat itu kan kunci. Kuncinya masuk Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kalau syahadatnya tidak betul gimana? Nah, ya, jadi membaca 2 kalimat syahadat jangan sampai salah-salah. Nah, ya, jadi bunyinya gimana? Asyhadu. Nah, gitu. Jangan sampai asadu. Kalau asadu nantinya, mohon maaf, kayak orang kamu asadu atalu 4 5 6 7, ya kan berdukun jadi kecananya. Ya, jadi saya pengen mendengar, jangan malu, mohon maaf. Yang namanya kita belajar salah wajar. Jangan dipikirkan kalau gini kapan saya mau bisa. Yang penting usaha, kata saya. Yang penting usaha. Dikarenakan kan memori, mohon maaf, memori kalau udah tua agak beda gitu ya. Intinya yang penting usaha, jangan menjadi pikiran. Yap, dengarkan dulu saya. Di dalam rukun Islam yang nomor pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ada 2 kalimat syahadat itu, ada yang mengatakan syahadatain. Hati-hati, pernah pengalaman. Tolong katanya baca syahadatain si anu. Aku enggak tahu syahadatain apa. Asyhadu, oh kalau itu tahu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau syahadat Rasul, mana? Syahadat Rasul adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat ayatnya ini tadi. Jangan sampai keliru. Ya, jadi saya dulu sendiri, tolong saya juga diperhatikan, takut salah bunyinya, jangan dilihat ustadznya. Ingat, kalau di dalam masalah hukum, jangan dilihat ustadznya, lihatnya salah enggak. Namanya manusia. Ya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Loh gitu, jangan lah. Loh, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan Rasulullah. Nah, yuk sama-sama. Tuh, 2 3. Asyhadu anna terus artinya apa? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Silahkan sendiri-sendiri dulu. Ya, silahkan. Bagi yang mau, saya tidak maksa. Bagi yang mau, silahkan sendiri-sendiri membaca 2 kalimat syahadat. Ya, jangan sampai sering kita membaca 2 kalimat syahadat, loh kemana, gitu kan? Kalaulah ternyata kita belum bisa, nggak jadi masalah dikarenakan kita ada usaha, gitu. Silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jod. Silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Jadi itu tuh sinnya ya. Jadi sinnya kurang kurang besar sedikit. Sok lanjut siapa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi terutama di dalam sholat, yuk belajar. Kalau kita di dalam sholat, mulut membaca asyhadu alla ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau artinya tidak menempel di dalam hati, tidak bersamaan, tidak sah. Hati-hati. Jadi pas begitu asyhadu alla ilaha illallah, harus bersamaan itu tuh, mulut dengan hati di dalam sholat tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi kalau memang tidak bersamaan antara mulut dengan hati pas di sholat, maka tidak sah. Hati-hati. Yang ditekankan mulut kita bisa pinah pas begitu takbir di sini. Allah, mulut nih, saya niat sholat. Nah, itu harus hadir dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalaulah hatinya tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh mulut, maka tidak sah. Makanya balik lagi kepada diri kita. Ya. Jadi itu yang nomor pertama di dalam rukun Islam. Asyhadu alla ilaha. Ini gitu kan, besarkan ya. Jangan ilaha ya. Gitu. Dan lepaskan. Sulit ya, memang sulit, harus sabar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi usahakan, sering ya. Asyhadu alla ilaha illallah ayat ayakuna alla ilaha illallah aylama buddha bihakin mawjudun illallah. Tiada yang wajib disembah, hanya Allah. Bahasa menyembah bukan sholat aja. Siapa Allah? Mutasipun bikuli kamalin. Jadi Allah itu dat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Allah itu tidak ada kekurangan. Sehebat-hebatnya manusia ada kekurangan.
Sepintar-pintar manusia ada yang mengalahkan, seganteng-ganteng manusia ada yang mengalahkan, sehebat-hebat manusia ada juga yang mengalahkan. Kalau Allah tidak ada, makanya kita harus patuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu beda dengan makhluknya, tidak mempunyai sifat kekurangan apapun. Cuman kadang-kadang terbalik kan? Yuk balik. Terbaliknya gimana? Kadang-kadang itu pengaruh hati. Coba kita balik ke diri kita supaya hatinya enak. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan sehat siapa? Allah. Intinya memberikan fasilitas yang ada di alam dunia adalah Allah. Kok kenapa kadang-kadang tidak ingat dengan Allahnya? Ini yang menjadi masalah hati. Bayangkan, contoh, mohon maaf, hal yang sepele aja di dalam masalah makan, sering tidak membaca doa, berarti seolah-olah tidak ingat kepada Allah. Siapa yang menggerakkan tangan kalau bukan Allah? No, harus disadari itu tuh. Supaya apa? Supaya kita lebih takut. Kalau memang tidak disadari, tidak bakalan untuk takut kepada Allah itu jauh. Tuh di dalam masalah makan tadi. Terus di dalam masalah kita mau ke WC baca doa, enggak. Kok kenapa harus baca doa? Kita memohon perlindungan kepada Allah. Mohon maaf. Coba mohon maaf. Kalau kita tidak bisa berak mau berapa puluh juta? Hah? Oh, Pak. Mau kencing. Pokoknya kalau masuk WC baca doanya. Intinya supaya sadar kita bisa berak, bisa kencing. Siapa yang memberikan bisa berak dan kencing? Allah kan? Kenapa tidak ingat? Apalagi kalau udah kebelet, wah, tada dulu itu. Main pantai lari. Yuk kita belajar dari hal yang sepele supaya sadar, supaya takut kepada Allah itu tertanam di dalam hati. Terus apalagi? Kita usahakan harus sering belajar membaca bismillah paling tidak, supaya sadar intinya. Coba pas begitu minum bismillah, merasakan nikmat itu, nikmat dinginnya air, nikmat hangatnya air, nikmat dinginnya es. Dikarenakan ada apa? Dikarenakan kitanya masih hidup pada roh. Maksudnya ke situ, supaya sadar, supaya ketakutan kita semakin kuat di dalam hati. Bukan tidak tahu kan? Tahu. Justru hal itu tuh tahu tetapi melaksanakannya. Allahu Akbar. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Paling tidak bismillah. Masuk WC. Keluar WC ada doanya. Masuk rumah assalamualaikum. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dari hal sepele dulu belajar. Susah ya, memang susah, tapi kita paling tidak sekali-sekali belajar. Paling tidak baca bismillah. Sebab yang susah adalah hati. Itu yang pertama. Terus lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu bin Abdillah bin Abil Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, maka harus paham. Kadang-kadang kita sering membaca 2 kalimat syahadat, tapi terjemahannya cuma sampai situ aja.
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ya. Nggak dipikirkan mendalam. Siapa Allah? Oh, saya bisa bergerak ini pelantaranya makanan. Tetapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Coba saya rasa kalau hati terus ke situ, sadar intinya. Kita jadinya malu sendiri. Mohon maaf, malu sendiri gimana? Kok saya orang beriman di dalam hati nih? Kenapa suka emosi? Kok saya orang Islam, kok kenapa auratnya diabur? Pernah tidak terbesit di dalam hati? Kalau oleh orang lain kan, sering saya sampaikan, kalau oleh orang lain, biarpun kenyataannya sesuai dengan yang dia omongkan, tetapi bisa dongkol di dalam hati. Tetapi kalau oleh diri kita sendiri mengaku, saya masa orang Islam kayak gini pakaiannya, saya orang Islam kok makannya kayak gini, saya orang Islam kok kenapa mau masuk WC kayak gini? Coba di dalam hati pikirkan ke situ. Siapa yang mau marah? Kalau oleh hati kita. Tetapi kalau oleh orang lain, biarpun memang waktu bisa bertinju kalau hati tidak menerima. Yuk belajar ke dalam diri kita sendiri. So, sambil merenung. Makanya sering baca bismillah, sering baca sholawat. Supaya sadar hati itu, kitalah yang paling banyak salah. Saya yang paling banyak jelek. Bukan si anu untuk apa? Di sini baliknya, ini yang paling susah Pak. Ini yang paling susah. Daripada orang lain ini yang paling bangka warah brengsek. Yang tolol, yang bangsat itu siapa? Ini. Bukan orang lain. Gampang kalau orang lain. Diri kita sendiri yang paling susah. Itu di dalam rukun Islam yang nomor pertama. Ya. Yang nomor kedua, wa iqamus shalah. Kenapa bahasanya iqamus ndak wapi lus shalah? Ya. Ndak, bahasanya bukan wapi lu, pi'lu mengerjakan, iqom berdiri. Maka mengerjakan sholat fardu wajib hukumnya berdiri. Bahasa berdiri di sini, nah, banyak maknanya, bukan seala kadar berdiri saja. Hati harus berdiri. Maksud berdiri gimana? Harus mantap, jangan ingat kemana-mana. Pernah nggak mikir sampai situ selama ini? Jadi, iqamus shalah, mendirikan sholat. Maka sholat yang 5 waktu kalau kita bisa berdiri, berdiri. Maka kalau orang sholat 5 waktu dalam keadaan letih, tapi badannya sehat, sholatnya duduk tidak sah. Tetapi kalau sholat sunat, silahkan. Sholat itu apa? Wahiyya abdolul ibadati al-badaniyati ad-dohiroti. Sholat itu adalah ibadah badannya yang dohir. Ibadah badan, gerak badannya. Tuh, balik lagi. Dari pertama kita membaca Allah, ingat enggak di dalam hati? Saya niat sholat ini, baru ke sini. Maka itu kembali lagi kepada hati kita. Jangan menuduh kepada orang lain. Selama ini gimana? Hati kita yang merasakan. Kalau merasa hati kita ditunjukkan oleh orang lain, kayak saya contoh, Pak ini. Kalau hati merasa dongkol, kalau hati merasa panas, berarti ada apanya di dalam hati. Maka itu balik lagi kepada diri kita. Jangan nuduh ke orang. Kalau ada orang menunjukkan kepada jalan yang benar, ini Pak yang benar, ini Pak yang salah, ini keterangannya Pak. Kalau hatinya dingin, ikhlas, berarti hati udah menerima. Tetapi kalau hatinya memang dari segi dohir, nah, tapi kalau hatinya, so tahu kau, aku pun tahu. Hati, awas, berarti itu ada apanya di dalam hati. Maka itu kembali. Makanya harus sering baca bismillah, baca sholawat. Balik lagi.
Jadi yang nomor kedua di dalam rukun Islam adalah iqamus sholah. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang dohir. Nah, terus lagi, apalagi yang dinamakan sholat akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri membaca salam, itu sholat. Ada pekerjaan yang lain yang diawali membaca takbir, diakhiri membaca salam selain dari sholat? Tidak ada. Nah, baru dua tuh dalam rukun Islam. Tetapi sebelum nanyakan sholat, nah, saya nanyakan dulu tentang masalah wudhu. Ya, memang tidak termasuk di dalam rukun Islam tadi kan, tetapi ini membahas sholat, berarti wudhunya harus ditanya. Yuk koreksi, mohon maaf, manusia tidak ada yang sempurna, tetapi apa salahnya kalau kita menyadari kepada kesalahan kita sendiri? Itu yang paling bagus. Jadi niatnya dulu. Ada dua. Kalau di dalam buku ini ada nawaitul wudu'a, satu, ada nawaitu rob al hadasil asgori. Dua-duanya benar, Pak. Silahkan. Yang kita sering dipakai yang mana? Silahkan. Nah, itu lapan niat, lapaz niat. Niatnya di dalam hati. Kalau wudhu diomongkan saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, tidak sah. Mau tak mau itu di dalam hati, kata-kata yang tadi. Sunat diucapkan yaitu tadi nawaitul wudu'a ataupun nawaitu rob al hadasil ya. Jadi sama-sama dulu, nanti sendiri-sendiri. Nah, sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ya, itu satu. Nawaitul wudu'a, mau nawaitul rob al hadasil asgori. Nah, anda pakai nawaitul wudu'anya silahkan. Kadang-kadang kalau tidak memahami, wah, punya kau lain, punya aku lain, kadang-kadang gitu. Nah, silahkan sendiri-sendiri. Wudu itu Ustaz nawaitu kan nawaitul. Kalau dilihat dari segi tulisan, ada lamnya, berarti nawaitul. Nawaitul. Hanya orang kebanyakan kesalahan di situ, Pak. Iya, betul. Kesalahan ke nawaitu, dia bilang nawaitu. Nah, betul. Nawaitu. Wudu Iya. Iya. Betul. Nah. Jadi silahkan sendiri-sendiri, mau nawaitul wudu'a, mau nawaitul rob al hadasil asgori, silahkan. Silahkan sendiri-sendiri. Ayo silahkan, siapa lagi? Nawaitul wudu'a di rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Yo, lanjut, siapa lagi? Yo. Nawaitul wudu'a, nawaitu salah. Nawaitul wudu'a, Betul. nawaitul wudu'a di rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Oh, lanjut. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, nawaitu salah. Nawaitu salah. So, lanjut dulu. Nawaitul wudu'a
Wudu'a. Terus Jangan doa. Wudu'a li rob'il a li rob'il hadasil asgori fardul lillahi ta'ala. Sap, lanjut. Siapa lagi? Nawaitul Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu. Nah, ya. Jadi itu tidak wajib. Yang wajibnya adalah apa? Yang wajibnya adalah cemana kalau dibahasakan yang di dalam hati itu cemana? Terus? Menghilangkan hadas kecil. Terus? Maka di dalam hatinya kalau ini aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu. Kalau bahasa fardu, wudunya jadi fardu berarti bisa dipakai sholat fardu. Kalau tidak ada bahasa fardu di dalam hati berarti itu wudu sunat. Jadi misalkan saya niat wudu lillahi ta'ala, beda dengan fardu lillahi ta'ala dengan lillahi ta'ala ya. Nah makanya hati-hati. Jadi siap niat wudu, nawaitul wudu lirof bukan lirofil, hati-hati, lirof hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Kalau melihat baris, coba kita buktikan di sini. Hadasil asgori fardol. Nah, ada tanwin patah, ke depan ada lam, fardol lillahi ta'ala. Nah, ya. Jadi itu tentang masalah wudhu. Usahakan masalah wudhu ini dibahas. Di dalam masalah wudhu, nah, membaca nawaitul wudu'a itu pas ketika kita mencuci tangan lah, pas basuh hidung lah, pas apa kalau bisa pas kumur-kumur lah. Tuh. Misalkan mohon maaf misalkan mau wudhu nih. Gimana membaca nawaitul wudu'a sambil menggulungkan baju nih? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Misalkan membuka songkok nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu ta'ala. Boleh enggak jadi masalah. Yang wajibnya adalah pas begitu air ke sini di dalam hati saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah. Jadi masalah itu jangan dibahas, masalah tadi nawaitul wudu'a jangan dibahas. Biarpun waktunya renggang agak lama dengan wudunya, makanya jadi masalah. Yang wajibnya adalah saya niat wudu itu tadi. Tempatnya niat di dalam. Berarti kalaulah dibaca oleh lisan, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, berarti tidak. Nah, udah jadi ilmu. Awas hati-hati. Kalau ada kawan kita membaca kedengaran oleh kita, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, tegurkan. Salah. Itu di dalam hati. Itu aja. Maka fardu wudu, fardu itu yang wajib. Fardu wudunya ada berapa sih? Awas. Saya hati-hati. Berarti bahasa fardu itu yang wajib dilaksanakan. Yang pertama kita wudu membasuh apa dulu? Yang pertama wudu membasuh apa dulu? Hah? Wudu yang wajib kan wajib, fardu itu wajib. Yang pertama di dalam wudu adalah yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh. Nah,
Yang menjadi pertanyaan, otomatis dalam bahasa muka tadi, otomatis ada batasan. Dari atasnya dari mana, bawahannya sampai mana, dari tepinya sampai mana. Jadi sehingga kita wudhu enggak sembarangan. Saya nanya sekarang, kita dikarenakan sering, mohon maaf, sering wudhu tiap waktu. Mohon maaf, ada yang dari kita, dari kawan-kawan kita, ada yang wudhunya tuh sah dah. Sering saya memperhatikan, tapi saya tidak mau menyebutkan orangnya. Mohon maaf, lihat ke sini. Takut saya salah. Ada gini ya wudhunya. Sada. Hati-hati. Balik ke diri kita. Selama ini gimana wudhu? Batasan wajah atasnya dari mana? Dari sini. Pertama, tumbuh rambut kebiasaannya di mana? Ya kalau orangnya ada lapangan poli di sini, jangan dari sini, di sini aja di depan. Tuh. Terus ke bawahnya kemana? Ke sini. Dari tepinya kemana ini? Nah, batasannya lah. Nah. Berarti balik lihat ke sini. Berarti kalau wudhu gini, ini tidak kena, tidak sah, Pak. Yuk balik lagi. Selama ini gimana wudhu kita? Jangan ke orang lain, jangan, bahaya. Ke diri kita aja dulu. Ya, kalau lihat ke sini, kalau wudhunya gini, biarpun 3 kali, kalau ini tidak terbasuh berarti sama dengan tidak sah. Balik. Keras apa kalau lembut hati saya nih? Padahal sholat udah sekian puluh tahun. Koreksi wudhunya dulu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh apa? Tangan. Mana dulu tangannya? Kanan. Hati-hati. Kalau orangnya bajunya panjang, menggulungkannya jangan sampai gini. Lebihkan sedikit. Mohon maaf, memang batasannya siku, tapi lebih baik dilebihkan. Coba. Nanti ditanya sendiri-sendiri. Bagi yang mau, bagi yang siap nanti dari nomor 1 apa 2 apa. Wudhu, ini keran. Janganlah airnya tuh limpah ke sini. Kalau dibalikan ke sini, gimana? Bisa mustabal enggak kira-kira? Berarti airnya tuh harus, kalau keran tuh jatuhnya ke sini, tinggal diginikan. Kalau mau dicedok gini, jangan sampai ke sini. Ke sini langsung pasang sini. Selama ini gimana? PR kan untuk kita. Pula itu wajib aini. Kalau diginikan, berarti air itu dari sini. Jatuhnya air itu ke sini. Kalau keran, jatuhnya ke jangan di sini. Kalau di sini diginikan, otomatis yang ada di sini, yang udah dilapan ke sini. Sini kan, kalau udah di sini tinggal digitukan aja. Maka jawabannya ya kembali lagi kepada diri kita. Yang kedua sama tangan yang kedua ada yang kedua. Udah tangan kanan, tangan kiri. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan 2 hingga sikunya, yang keempat membasuh apa? Membasuh yang jelasnya membasuh rambut, membasuh kepala. Beda, mananya beda. Kalau membasuh kepala, kalaulah cuman rambutnya itu tidak termasuk kepala. Tidak. Bahasanya misalkan rambutnya panjang, dibasuh di sini berarti bukan membasuh kepala kan? Membasuh rambut. Kalaulah biarpun tidak ada rambutnya, kalaulah kepala yang dibasahkan, bisa termasuk membasuh rambut enggak? Gini, orangnya, mohon maaf, di sininya ada lapangan voli, paham? Sulah. Jadi apa? Yang nomor keempat
membasuh kepala. Kalau bahasa membasuh kepala bisa sah enggak? Padahal di dalam fardu wudu membasuh rambut bisa sah enggak? Kalau memakai bahasa membasuh kepala tadi. Yang rambut siapa? Seperti cuma rambut. Kepala. Ya, ayo, sok sekali lagi. Masuk rambut tertentu. Ah? Masuk rambut tertentu. Kan nggak semuanya. Harus dicuci ya. Ada yang ini Kalau bahasa membasuh rambut berarti kepalanya tidak basah pun tidak jadi masalah. Kalau bahasa membasuh kepala berarti harus basah, tetapi rambut juga pasti kena basahin, tidak jadi masalah. Itu bedanya. Kalau membasuh rambut tidak harus basah kepalanya. Kalau misalkan rambutnya panjang kan, rambutnya panjang, ujungnya kan kepalanya tidak basah, maka tidak jadi masalah. Kalau bahasanya membasuh kepala, otomatis ininya harus basah. Tidak usah semuanya, maksudnya sedikit. Itu tidak jadi masalah. Ya. Nah. Ya. Kita bermaksud sebagian dari rambut. Ya, betul. Tapi kalau Imam Hambali, kalau di Arab, Mesir, kalau kita duduk seperti ini, bilang nggak sah. Ya. Apa sebab? Mereka Imam Hambali ya. Iya. Kalau Imam Hambali itu mati. Beda. Kalau kita kayak Indonesia tuh yang mau nggak mau dia kan? Hari ini kan bentar lagi. Betul. Ya. Imam Hambali sama itu kan satu yang pakai. Kalau kita kan satu. Ya. Cukup gini kan ya. Yang nomor keempat membasuh rambut yang di kepala. Ya. Yang nomor kelima apa? Hah? Kaki. Wajibnya. Yang nomor kelima membasuh kaki. Kan yang wajib. Nah. Yang keenam adalah tertib itu apa? Berurutan. Tertib itu berurutan. Hati-hati. Makanya kita bisa melihat orang wudu. Jangan mengatakan tidak sah wudu kepada orang kalau ada orang wudunya tidak membasuh telinga. Jangan. Ataupun terbalik ini, balik. Ini dulu baru ke sini. Paham maksudnya? Nah, jangan dikatakan tidak sah dikarenakan ini hukumnya apa? Sunat. Ya, kalau ada orang wudu misalkan dah ini kan, seharusnya ke sini kan, malah ini dulu, lo ke sini. Tidak usah dibahas, tidak perkan tidak sah dikarenakan ini hukumnya apa? Nah, kalau ada orang wudu bisa dikatakan tidak sah kalau memang tidak berurutan. Pertama mencuci tangan baru muka, itu sah tidak sah. Tangan dulu baru muka, ya tidak salah. Nah, kalau terbalik masalah membasuh telinga dengan rambut jangan dikatakan tidak sah. Dikarenakan apa? Dikarenakan telinga hukumnya Tuh. Pernah saya pengalaman di kalangan ada rasa ngapa? Nah, basuh telinga. Oh, gitu kah. Saya santai aja. Oh, gitu kah. Mana siapa sampai ini? Bodoh, kan bodoh misalnya kan kita mandi kena dalam kolam, niat wudhu lalu sekaligus nyelam. Udah jadi masalah kan besar airnya. Udah jadi masalah. Ada satu masalah Ustaz. Nah, ini maafkan, ini kita laki-laki. Ibu-ibu sih saya rasa terjaga oleh aura. Ini kita laki-laki kan kalau pakai celana pendek, mau baju atau pakai baju pakai celana pendek, auratnya mau seperti ini. Iya. Wudu sangat keren. Kalau wudu itu aurat harus ditutup. Hati-hati ya. Karena saya sendiri. Jumat coba sering pakai celana segini, sarung digulungkan. Ibu kemana? Oh, Allahu Akbar. Kita kan doa. Ya, Enak pendek ini. hati-hati. Terkecuali di dalam WC. Laki-laki itu kan Ya. Kadang-kadang mohon maaf, praktek gini kan sering.
ininya digulung ke sini, celana segini macam mah. Ini kan batasan aurat. Usahakanlah kalau mau dinaikkan sarungnya, celananya yang nutup ini. Kadang-kadang ada juga gini, betul celananya panjang, lalu ke atasnya tidak pakai baju, ininya kelihatan pusarnya lah, sama tayen juga. Hati-hati. Tapi kalau nggak kelihatan pusat, nggak pakai baju. Ya udah jadi masalah, masalah. Banyak kolek kalau kemana baju yang Pokoknya wudhu tuh kan harus ini aurat. Kalau di dalam sungai dalam keadaan telanjang, misalkan segini kan nggak kelihatan aurat kita, nggak jadi masalah. Kalau lagi nyelam di kolam ataupun di sungai, kita cuman apa namanya celana kato aja kan, airnya segini, wudhu nggak jadi masalah kan, nggak kelihatan auratnya. Wudhu dalam sungai lain. Bisa, nggak jadi masalah. Kan air misalkan airnya besar gitu kan, segini. Pak kalau berdiri air itu segini kan, kalau berdiri wudhu nggak jadi masalah. Misalkan langsung gini, cuman wudhu jangan main borong. Kalau di dalam sungai, nawaitu doa rilopi arasil apa asgori pardo itu, langsung nyelam semua gosok-gosok dasar, paham? Main borong itu namanya dasar dan tertib itu, tetap kayak biasanya biarpun di sungai. Misalkan muka dulu, udah muka lanjut, ini tangan lanjut, dan jangan udah selesai saya niat wudhu langsung nyelam digosok-gosok, dasar. Tertib, enggak tertib. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, mentang-mentang dirinya di sungai, kan ini sekali kan katanya bisa diborong, nggak bisa, tetap harus biasa wudhunya maksudnya, paham? Nah, dalam sungai. Terus tertib itu berurutan, nomor 1 apa? Itu harus paham tuh. 2 apa? 3 apa? Pernah pengalaman, mohon maaf, orang bodoh ditegurkan oleh saya. Udah ini, ya. Jadi udah ini, kan yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan kan? Dia yang udah ini, lalu ke sini. Loh, kata saya kemana? Apa jawabannya? Dikarenakan dekat antara muka dengan kepala itu, dari itu saya ketawa. Ya Allah karim. Tuh, bukan masalah dekatnya tidak berurutan, tidak sesuai dengan pelaturan. Udah menurut pelaturan, udah muka ke tangan kan, betul enggak? Masa udah muka ke sini, macam mana? Ya tidak sah. Nah, perhatikan, ada di sini pun jelas. Apa saya pernah ngelihat, sering. Cuman ditegurkan, ya juga. Pernah saya hari Jumat tuh, orang masyarakat kita juga gini, ke sini, wah kemana kata saya. Lalu udah itu basuh tangan, ini tidak dibasuh lagi, tidak, berarti tidak tahu fardu wudhu tuh. Hati, kalau sering ngaji sih mungkin berani saya, kan orangnya jarang ngaji. Nah, kemana wudhunya? Dan terus disunatkan sesudah wudhu membaca apa? Membaca doa. Doa. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baca, usahakan, tapi memang udah saya sendiri lah udah kebiasaan, sesudah wudhu seharusnya air yang menempel yang basah di wajah itu tidak usah dielap gini, maka air yang basah ini dibawa sholat, menetes ke tempat sujud, ke tempat sholat kita, maka itu menjadi saksi, menjadi pahala untuk kita. Tetapi kan tidak enak, saya pribadi lah dulu astagfirullah, dikarenakan tidak enak, coba dibiasakan. Kadang-kadang kalau lagi ingat saya pun tidak. Kalau memang tidak ingat dilap. Jadi selama ini kita gimana? Sama dengan saya tak? Sebenarnya tidak usah dilap. Kalau basah di wajah tuh, biarkan dia. Udah, ya. Itu tentang masalah wudhu. Tadi fardu wudhu ada 6. Terus sekarang yang membatalkan wudhunya ada berapa?
Ya. Supaya kita sendiri gini, jangan sampai batalna wudhu saya, batalna wudhu saya. Berarti belum tahu tuh yang membatalkan wudhu. Makanya sekarang nanya saya, yang membatalkan kepada wudhu ada berapa? Ada 4 kah? Yakin? Kalau ada 4, sebutkan satu-satunya. Yang pertama apa? Buang angin. Yang kedua? Buang air besar. Yang ketiga? Bersentuhan? Bukan muhrim. Yang keempat? Tertidur, lelap. Tertidur. Kesadaran. Hah? Kesadaran. Ada 4 kan ada 5 ini nih. Ah. Yang pertama yang membatalkan kepada wudhu di dalam kitab Safinatun Najah ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari kemaluan belakang dan depan terkecuali sperma. Berarti kalaulah keluar kelereng dari kemaluan belakang tetap batal wudhu. Apapun jenisnya yang keluar dari depan dan belakang terkecuali satu itu berarti batal udah. Jadi mau keluar duit, mau keluar apa dari depan, dari belakang, pokoknya kalau selain sperma berarti batal udah. Kalau kena darah, tidak batal. Hah? Kena darah. Tunggu dulu. Nah, sebutkan dulu tadi. Jadi nanti bisa menjawab betul enggak? Kalau tidak termasuk yang 4 ini berarti tidak. Ah, gitu maksud saya. Yang pertama tadi ada yang keluar. Yang kedua, kena kulit lawan jenis, sama-sama balik dan tidak ada penghalang sehelai kain pun ataupun sejenisnya. Yang mengatakan yang disebabkan batal wudhu itu kena kulit lawan jenis itu dengan siapa? Goer muhrim. Goer muhrim itu yang boleh dinikah. Kita dengan istri kita batal wudhu. Kan itu muhrim, iya. Tapi kan saat nikah. Itu alasannya. Paham maksudnya? Suami istri kalau sudah wudhu di madhab Syafi'i, jangan membahas di sana dulu. Ini tidak ada penghalang, maka batal wudhu. Kalau lawan jenis, batal wudhu enggak kalau dengan mertua? Tidak. Dikarenakan tidak sah nih. Tuh. Berarti yang tidak batal wudhu itu dengan anak, dengan mertua, dengan adik ipar, dengan menantu, kakak ipar. Gimana masalah beda agama batal? Termasuklah di sini. Jangan mengada-ngadakan hukum. Saya udah wudhu, salaman dengan mertua non. Gimana? Batal wudhu kan? Kalau tidak termasuk jangan mengada-ngadakan hukum. Tidak batal Ustaz. Kan tidak masuk yang ini berarti tidak batal. Kalau beda agama tidak batal. Nah, kita dengan mertua beda agama, nah batal. Yang ketiga nih, memegang kemaluan kita sendiri depan ataupun belakang. Kalau sengaja Pak. Tunggu dulu. Mohon maaf, gatal. Kalau gini, kalau gini pakai ini enggak jadi masalah. Kalau langsung maka batal wudhu. Supaya enggak wudhu gimana? Dikarenakan kebetulan masih pakai celana dalam, pakai ininya aja, pakai ininya. Enggak jadi masalah, batal enggak? Enggak. Kenapa batal? Coba, mohon maaf, kita sendiri merasakan. Memegang kemaluan kita kalau pakai ini pasti terasa hangat, terasa kuat hangatnya. Tetapi kalau pakai ini kurang hangatnya, dikarenakan di sini banyak magnet. Jadi memegang kemaluan depan ataupun belakang. Ada juga tidak semua, maksudnya mohon maaf.
Ada juga yang mengatakan, mohon maaf ini punya laki-laki, kalau memegang telurnya ada yang mengatakan tidak batal. Kalau memegang batangnya aja ada yang mengatakan tidak batal. Udahlah, untuk kehati-hatian tidak usah dipegang sama sekali. Kalaulah belakang, mohon maaf, gambaran paha, berarti kalau pahanya aja tidak, tapi kalaulah lubang itunya, tempat keluar kotoran, itu yang batal. Yang ketiga, yang keempat, hilang akal sebab mabuk ataupun gila. Nah, hilang akal. Berarti kalau gini, misalkan hari Jumat, coba aja nanti biarkan kalau ada orang ngantuk tuh biarkan. Kadang-kadang bangun, malah sholat, berarti tidak sadar, tidak mendengar telinganya dengan orang yang komat. Sadar enggak kira-kira kalau dia kentut? Sedangkan orang yang komat tidak mendengar dia, berarti batal wudu. Iya. Coba kalau kita misalkan, kalaulah kita tidur gini, kalaulah orang misalkan udah selesai komat, kok kenapa anda berdiri? Betul enggak? Berarti dia tidak dengar kan? Berarti tidak dengar, berarti batal wudunya. Sebab kalau dia kentut tidak bakalan dengar juga. Nggak terasa. Sedangkan orang yang sudah selesai komat, kita udah berdiri, dia masih gak. Gitu maksudnya. Ya, kalaulah tadi hilang akal sebab mabuk ataupun gila. Kalaulah punya penyakit ayan, nah udah wudu, kelepak penyakit ayan, berarti itu batal. Maka selain yang 4 ini tidak batal wudu. Tuh, selesai kan? Makanya supaya kita mengetahui batal enggak kalau gini, hafalkan dulu yang 4 ini, kita bisa memutuskan oh tidak batal dikarenakan tidak termasuk yang 4 ini, udah enak. Itu caranya. Kalau misalkan nginjak najis, masuklah di sini, tidak berarti tidak batal, tinggal cuci. Berarti ngopong dan batal. Wadah. Tapi ada Pak ulama mengatakan batal, kita. Satu dari Pak. Ini kan ini untuk kesimpulan. Iya. Tapi kita bukan suzon sih. Ini kan udah sering Pak De ini dua kali kan. Lalu saya suruh jadi, dia kan jadi imam Pak. Pasal saya jadi imam. Hari ini kan dia batal nggak kira-kira sholat kita? Vaksin aja dia betul-betul kalau nggak sadar. Batal lah. Oh, dia jadi imam. Tapi iman kita ini nggak sah semua. Ini nggak dilakukan sudah nih. So sering dia kalau siapapun berpang gitu. Itulah, makanya harus hati-hati. Coba. Saya kalau ngelihat ke hukum udah jelas, komat selesai pun tidak sadar, apalagi dia kentut kan? Berarti Pak Ati minggu depan kita sholat Jumat sendiri. Kita kemana sholat? Nah itu ya. Itu tentang masalah wudhu. Jadi apa saja yang membatalkan kepada wudhu selain dari yang 4 tadi, maka tidak batal wudhu. Mudah menghukuminya. Kita menginjak najis mugul adoh, tinggal cuci. Kita menginjak najis mau papah, tinggal cuci. Tidak termasuk yang 4 tidak batal wudhu, enak. Jangan banyak kesana kesini. Gimana kalau ini? Apa anda yang 4 ini? Biasanya banyak tanya itu yang tidak apa yang 4 tadi. Tapi kok baik manusia Pak? Masuk nggak tadi yang sini? Tidak kan? Nah berarti enggak. Tinggal dicuci aja. Jangankan itu, tai manusia bukan najis mugol adoh. Kita kena najis mugol adoh pun enggak batal. Kalau dulu kan ada yang mengatakan gini, Masa kita nyamuk maksudnya gigit kita kan, kenyang gitu. Nempel darah, dia batal. Tidak batal. Kalau tidak termasuk yang 4 ini tidak batal wudhu. Berarti beda, batal sholat belum tentu batal wudhu. Paham? Contoh kayak nyamuk pap berdarah, dipukul kan berdarahnya, batal sholat kan? Batal enggak sholatnya? Kalau batal sholat belum tentu wudhunya, Pak. Ulangi lagi sholatnya, cuci dulu, ini sholat ulangi lagi. Tidak semuanya membatalkan kepada sholat, membatalkan kepada wudhu. Salah satu contoh, kalau kita di dalam sholat minum, plak minum,
Batal kan sholatnya? Tapi kalau sudah wudhu minum batal enggak wudhunya? Berarti enggak perlu diulangi lagi wudhunya, betul enggak? Tahu? Jadi kalau yang nampaknya nyamuk tadi batal sholat ini batal nyampaknya nyamuk batal kena darah sholat itu. Darah itu kan najis hukumnya. Maka jadi yang salahnya itu dipukulnya sehingga keluar darah. Sehingga keluar darah. Kalau mengusir nyamuknya tidak dipukul, tidak keluar darah, cuman dipukul biasa ataupun ditiup, maka tidak batal. Yang menjadi batal dipukul keluar darah, sedangkan darah hukumnya najis. Itu najisnya juga bukan najis mugoladoh, bukan najis mau papah. Mau papah sih mau papah, tapi ya, ringan, tapi tidak membatalkan kepada Nah, jangan terbalik. Tidak semuanya yang membatalkan kepada sholat membatalkan kepada Hah? Misalnya keluar air mandi atau apa namanya? Air mandi. Jadi kalau di dalam di sini yang membatalkan wudhu terkecuali air sperma. Berarti selain dari air sperma, air madi, air wadi batal air yang tidak najis cuman satu, yaitu sperma, yang semuanya najis. Sholatnya gimana Pak Ustaz? Kalau wudhu misalnya nggak batal, sholatnya gimana? Batal nggak? Apa dia? Kalau keluar air mandi? Udah jelas batal. Maka itu wudhunya juga diulangi lagi, sholatnya diulangi lagi. Itu intinya. Selain air sperma maka najis. Nah, itu ya di dalam masalah wudhu. Terus lagi, satu lagi. Satu, dalam rukun Islam baca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat kalau di sini ya. Zakat itu banyak macam. Baik zakat mal, zakat tijaroh, terus apalagi zakat tanaman. Coba zakat fitrah khusus di bulan Ramadan. Zakat mal maka itu harus tahu nisab dengan haul. Ya, zakat mal kayak kita bisnis. Nah, kalau zakat binatang sama juga harus tahu juga haul dengan nisab. Kalau misalkan sapi berapa? Nah, tuh. Kambing berapa? Tuh. Terus lagi zakat apa? Zakat padi. Jadi seumpamanya di dalam setahun menanam padi 2 kali setahun, kan? Maka udah mencapai 1000 kilo berarti 1 ton kan? Itu di garis lurus. Sebenarnya tidak sampai, cuman 900 sekian dibulatkan, maka 1 ton. Maka keluarkan 100 kilo. Mustahiknya siapa? Sama dengan mustahik zakat fitrah. Maka zakat mal, zakat binatang, zakat padi tidak menunggu bulan Ramadan. Kapan aja haul dengan nisab. Nah, jadi kapan aja nisabnya? Kita bisnis misalkan bulan Sya'ban, ternyata Sya'ban tahun ini udah nisab sesuai dengan hitungannya. Udah haul keluarkan, jangan nunggu bulan puasa. Terus lagi misalkan saya melihara sapi. Nah, melihara sapi. Jadi sampailah bulan Sya'ban tahun ini udah mencapai hitungan 30 ataupun 40 ekor, keluarkan 1. Yang 1 ini dibagikan ke mustahik yang 8 tadi. Jual sapinya, bagikan duitnya ataupun dipotong bagikan. Tuh. Jangan selalu diitukan ke nanti aja saya mau zakat mal ini bulan puasa. Lah, kapan mulai bisnisnya? Kalau teman kambing udah berapa ekor? Kambing minimal 60. Jadi itu 40 dan 60 ada pelaturannya.
Kambingnya keluarkan, kasihkan kepada yang mustahik yang 8 tadi. Ya, berapa ekor? 1. Dan jumlah kita misalnya dengan berapa puluh ekor misalnya. Oh, itu Berapa banyaknya? 40. Tapi jangan gini, jangan pakai politik, bahaya. Misalkan kayak kambing kan, punya 40 supaya Anda keluar zakat jual 5. Kan kurang hitungannya. Jangan gitu. Itu pakai politik namanya. Misalkan contoh soal tanggal 1 ini tanggal 2 kan, tanggal 3 bulan depan saya ini udah pas ini kambing itu 40 misalkan. Kalau tadi dijual ini 5 berarti besok harus mengeluarkan zakat. Jual aja hari ini 5. Itulah niatnya udah lain. Terkecuali kita jual beli. Kalau jual beli dengan melihara lain. Kalau jual beli berarti termasuknya zakat mal. Biarpun jual belinya apa, maka udah nisab, berarti bukan barangnya yang dihitung, tetapi uangnya. Paham? Nah, kalau kita melihara binatang bukan jual beli, niat dari awalnya, tapi kadang-kadang kalau ada yang beli dijual, tapi bukanlah kita membeli, jual. Maka tetap barang yang dihitung. Harus paham. Kalau kita yang punya toko berarti jual beli, maka bukan barang yang dihitung tetapi uangnya. Kalau jagung itu pasar masuk enggak? Kalau tanam jagung itu. Masuk. Tanam jagung. Ya. Nanam apakah jual beli? Nanam. Saya nanya, jagung itu makanan pokok orang Indonesia bukan? Hah? Bukan. Yang wajib, kalau di dalam masalah tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan jual beli, bukan kayak nanam pribadi, maka yang wajib dikeluarkan adalah yang makanan pokok. Kalau jagung biarpun beberapa puluh ton dikarenakan bukan jual beli, nanam sendiri, berarti tidak perlu dikarenakan bukan makanan pokok. Biarpun jagung bukan makanan pokok, kalau jual beli kita beli dari orang jual, kan jual beli namanya, otomatis bisnis kan. Kalau kita menanam cuman dijual aja, ndak beli kita, nah perlu dikarenakan bukan makanan pokok. Tapi kan duitnya kita menghitung kita mencukupi apa nisabnya. Enggak, yang menjadi masalahnya itu jual beli apakah nanam. Nanam sendiri lah misalnya. Ya, kalau nanam sendiri kan tidak termasuk lah. Petani. Iya, kalau masalah nanam kayak tadi, berarti yang dihitungnya makanan pokok. So, kayak padi, kita tidak jual beli kan, padi nanam. Kalau udah 1 ton baru keluarkan dikarenakan makanan pokok. Kalau lah jagung, nanam, jual. Nanam bukan jual beli, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dikarenakan yang menjadi masalah bukan makanan pokok. Tuh, kalau nanam beda dengan jual beli. Kalau jual beli barang apa aja. Kalau ini Pak, Ustaz, emas. Kan saya dengar dari Pak Isu ada orang petani. Betul Pak Isu ngomong kemarin dia jual emas harganya sampai 2 miliar. Kalau 2 miliar itu udah aku boleh. Boleh. Dari kalau dikeluarkan kan. Nah iya, kalau emas, maka nisab emas sekarang mudah kan, limbah pun ada, Mbak Gogol. Itu maka timbang, ya, timbang. Beda, emas itu mau jual beli ataupun tidak. Kalau jual beli emas berarti maka masuknya ke zakat mal kan. Kalau kita menabung nih, nabung ke emas, belikan, sehingga sampai sekian puluh gram, kan? Bahasanya nabung, bukan dipakai. Berarti nabung berarti nyimpan emas, kan? Maka kalau udah masuk hitungan, keluarkan emasnya, paham? Beda kalau dipakai. Kalau memakai emas, biarpun kalau mampu tenggorokannya 1 kilo pasangkan, tidak perlu zakat kan? Mampu enggak? 1 kilo di kamu hasil dompeng itu
Jadi hasil dompeng dijual harganya 2 M, apakah perlu di Perlu, Harus dikeluarkan 200 juta. perlu. Kalau 2 miliar itu 200 juta dalam 15%. Wajib dikeluarkan. 200 juta. Hah? 500 juta mas. 200 juta. 2 miliar. Hah? 2 miliar. Iya, 200 juta. Tapi mana orang mau keluarkan ke situ? itu udah tengah Hah? tengah 55. Jadi kalaulah hasil dompeng, ya berarti zakatnya zakat emas. Jadi kalau Ya. kalau 10%, Misalkan gini, kan? ya 20 juta. Berarti kalau kita kerjanya kerja dompeng, berarti ngitungnya bukan menghitung harga emas. Bukan. Contoh, kalaulah kita apa namanya? Kerja emas, maka bukan menghitung harga emasnya, bukan. Pertama, seumpamanya gini, kan 90 gram koma sekian, taruhlah 100 gram. Bukan, enggak usah dulu dihitung masalah duitnya, enggak. Masalah nisab emasnya nih, 90 gram. Misalkan, 100 ya supaya mudah kan, 100 dapat 100 gram. Hasil kerja nih. Nah, maka emas itu timbang, biarpun kalau diduitkan misalkan enggak sampai 20 juta seumpama, ya tetap nisab dikarenakan emasnya. Beda dengan jual beli, paham maksudnya? Nah, berarti yang tadi kalaulah apa namanya 2M tadi duit hasil emas, kalau timbangannya belum sampai 90, sekian gram, maka apa bahasa emasnya ini Belum kena ya. belum. Dia itu kan 2 kilo masnya. Udah di kilo sih, udah melebihi. Ya, hati-hati. Jadi beda zakat emas dengan zakat apa mal. Kalau emasnya belum sampai timbangannya, biarpun harganya udah sekian, maka emasnya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau kita kerja emas, hasil sendiri, bukan jual beli. Kalau jual beli, maka menghitungnya adalah zakat mal. Nah, masalah zakat. Nah, dikarenakan waktu tuh. Jadi itu rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Nah, jadi setiap malam Jumat dicek kembali tentang masalah itu apa Fatihah, Falak, Al-Ikhlas dengan Binas, terus lagi masalah wudhu ditanyakan kembali sedikit-sedikit aja ya. Jadi pada hari ini pada malam hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.